Ayo dimakan ya kalian. Pergi dari sini, kalian bikin bau saja. Assalamualaikum sahabat Hikmah Kolbu. Bayangkan, di sebuah gang sempit yang biasanya dipenuhi suara langkah dan sapa tetangga, pagi itu justru terasa berat dan ganjil. Seekor kucing tergeletak lemah di sudut tembok. Matanya sayu, nafasnya tersengal. Di seberang gang, seorang pria berdiri mematung. Wajahnya dingin, menyimpan amarah yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sementara di balik pintu rumah sederhana, seorang janda cantik menahan tangis, menggenggam harapan yang kian rapuh. Hari demi hari, kebencian tumbuh diam-diam. Kata-kata kasar melayang, ancaman mengendap di udara, dan kucing-kucing yang dulu ramai mulai menghilang satu persatu. Tak ada jerit, tak ada bukti, hanya sunyi yang menekan dada. Dan di tengah semua itu, kesabaran diuji hingga batasnya, seolah kebaikan dianggap kelemahan. Namun, ada saatnya diam berbicara. Ada waktunya doa mengetuk keadilan. Dan ada balasan yang datang perlahan, tanpa suara, tapi tak bisa dihentikan. Apa yang sebenarnya terjadi di gang itu? Siapa yang akan runtuh lebih dulu oleh perbuatannya sendiri? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Di pinggiran kota sebuah provinsi di Indonesia, pagi selalu datang pelan. Kabut tipis menggantung di antara rumah-rumah bertembok semen, menyisakan bau tanah lembab dan sisa hujan semalam. Di salah satu rumah kecil dengan pagar besi berkarat, Nadira membuka pintu sambil membawa mangkuk plastik berisi nasi hangat. Wajahnya cantik dengan garis lelah yang tak pernah ia sembunyikan. Sejak suaminya wafat 2 tahun lalu, ia menjalani hari-hari tanpa suara langkah lain di rumah itu, kecuali bunyi kuku-kuku kecil yang berlarian menyambutnya. Kucing-kucing itu datang satu persatu. Ada yang bulunya kusam, ada yang pincang, ada pula yang masih kecil dan gemetar. Nadira menyebut mereka dengan nama sederhana, seolah ingin memastikan tak ada yang merasa asing. Setiap pagi ia menyapu halaman, mengganti air minum, lalu duduk sebentar mengelus kepala mereka. Di matanya, kucing-kucing itu bukan hewan buangan. Mereka adalah teman, pengisi sunyi, saksi doa-doa yang ia bisikkan kepada Allah di sela napas panjang. Warga sekitar awalnya memandang Nadira dengan kagum, janda muda yang bekerja dari rumah, ramah dan tak pernah mengeluh. Anak-anak sering mampir, mengintip kucing-kucing yang tidur di bawah bangku. Beberapa ibu tersenyum saat melihat Nadira membagi sisa lauk untuk makhluk-makhluk kecil itu. Namun kekaguman tak pernah bertahan lama bila bertemu dengan kebencian yang keras kepala. Dari rumah di seberang gang, Pak Jatmiko sering berdiri dengan tangan bersedekap. Tatapannya tajam, suaranya berat, dan langkahnya selalu cepat seolah dunia harus menyingkir. Ia tidak suka kucing. Baginya, kucing adalah sumber penyakit, bau, dan gangguan. Sejak Nadira pindah, dengusan tak sabar kerap terdengar setiap pagi. Pintu rumah Pak Jatmiko ditutup lebih keras dari biasanya, dan jendela dibanting seakan ingin mengusir sesuatu yang tak terlihat. Suatu hari, mangkuk air kucing Nadira hilang. Keesokan harinya, sisa nasi di depan pagar berserakan. Nadira memungutnya diam-diam, menahan rasa perih yang naik ke dada. Ia memilih tersenyum saat berpapasan dengan Pak Jatmiko, memilih menunduk saat kata-kata sinis melayang. Baginya, sabar adalah satu-satunya pegangan. Ia percaya kasih sayang tak pernah sia-sia, meski sering disalahpahami. Malam datang lebih cepat di gang itu. Lampu-lampu rumah menyala redup dan suara televisi bercampur dengan lolongan motor dari kejauhan. Nadira menutup jendela, menyiapkan makan terakhir untuk kucing-kucingnya. Di balik tembok, suara langkah berat berhenti sejenak,
lalu berlalu. Nadira tidak melihat apa-apa, tetapi perasaannya mengeras, seperti ada yang mengintai. Ia berdoa pelan, menenangkan diri, tak menyadari bahwa pagi berikutnya akan membawa tanda pertama dari konflik yang tak lagi bisa ia hindari. Pagi itu, gang sempit terasa lebih bising dari biasanya. Bunyi sapu bertemu semen, teriakan pedagang keliling, dan dengus mesin motor bersahut-sahutan. Nadira berdiri di depan rumah dengan kantong kecil berisi pakan. Matanya mencari satu kucing yang biasanya paling dulu muncul. Kucing itu tak terlihat. Ia menunggu, memanggil pelan, lalu menaruh mangkuk di sudut yang sama seperti kemarin. Hanya 2 kucing yang datang, yang lain tak kunjung terlihat. Dari seberang, Pak Jatmiko membuka pintu dengan kasar. Wajahnya kusut, matanya memicing saat melihat kucing-kucing itu. Ia meludah kecil ke tanah, lalu berjalan mendekat dengan langkah berat. Suaranya terdengar rendah namun tajam, menyayat udara pagi. Ia menuduh Nadira membuat gang bau dan kotor. Ia menyebut kucing sebagai penyakit berjalan. Nadira terdiam, menunduk, memilih tak membalas. Beberapa warga melirik dari balik pintu, namun tak ada yang berani menyela. Sejak hari itu, gang seperti berubah. Setiap pagi, Pak Jatmiko sengaja menyiram air ke arah sudut tempat kucing biasa makan. Sore hari ia membuang sampah lebih dekat ke pagar Nadira. Malamnya, suara bentakan terdengar ketika kucing-kucing melintas. Nadira membersihkan semuanya tanpa keluhan. Ia memindahkan mangkuk lebih jauh, mengikat kantong sampah rapat-rapat, dan tetap tersenyum bila berpapasan. Senyumnya tipus, seperti menahan sesuatu yang ingin pecah. Anak-anak mulai jarang bermain di depan rumah Nadira. Para ibu memilih berbisik di ujung gang. Ada yang iba, ada yang takut. Nama Pak Jatmiko dikenal sebagai orang yang tak suka dibantah. Pernah suatu kali, seorang tetangga menegur soal parkir, dan sejak itu hubungan mereka membeku. Nadira tahu cerita-cerita itu, tetapi ia memilih diam. Ia percaya kesabaran akan menemukan jalannya sendiri. Suatu sore, Nadira menemukan seekor kucing kecil gemetar di balik pot bunga. Nafasnya pendek, matanya sayu. Ia mengangkatnya dengan hati-hati, merasakan tulang yang menonjol. Di ujung gang, Pak Jatmiko berdiri sambil menatap tanpa ekspresi. Tatapan itu dingin, membuat bulu kuduk Nadira berdiri. Ia membawa kucing itu masuk, menutup pintu, dan menahan tangis yang tak ingin keluar. Malam hari, gang diliputi sunyi yang aneh. Lampu jalan berkedip lalu stabil. Dari rumah Pak Jatmiko terdengar bunyi benda jatuh, disusul umpatan pelan. Nadira berdoa di sudut kamar, memohon perlindungan kepada Allah. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di balik kebencian itu, sesuatu yang perlahan mengeras. Ketika ia mematikan lampu, langkah kaki terdengar berhenti tepat di depan pagarnya, lalu menjauh, meninggalkan rasa cemas yang tak kunjung reda. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa tak tenang yang menempel di dada Nadira. Setiap pagi, ia menghitung kucing-kucingnya dengan mata cemas. Jumlahnya berkurang. 2 hari berturut-turut, 1 kucing tak pernah kembali. Nadira mencari ke sudut gang, ke kolong motoh tetangga, hingga ke belakang rumah yang dipenuhi rumput liar. Ia memanggil dengan suara tertahan, berharap ada langkah kecil yang menjawab. Yang datang hanya sunyi. Ia mulai memperhatikan tanda-tanda kecil. Mangkuk air sering tergeser. Jejak kaki basah muncul di depan pagar, lalu menghilang. Suatu pagi, ia mencium bau menyengat yang tak biasa, lalu mendapati sisa makanan yang tampak dirusak. Nadira membersihkan semuanya, mencuci tangan lebih lama dari biasanya, dan berusaha menenangkan diri. Ia menolak menuduh tanpa bukti, namun perasaan tak bisa dibohongi. Di waktu yang sama, rumah Pak Jatmiko berubah. Ia sering terlihat mengusap punggungnya sambil menggerutu. Wajahnya pucat, matanya cekung. Pagi hari ia berangkat dengan langkah terburu. Sore pulang dengan napas berat. Usahanya yang selama ini berjalan lancar mendadak sepi. Teleponnya sering berdering tanpa ia angkat. Malam-malamnya diisi suara batuk kering yang memecah dinding tipis. Warga mulai memperhatikan. Ada yang berbisik bahwa Pak Jatmiko terlihat ketakutan setiap kali kucing melintas. Ia mengusir dengan sapuan tangan,
kadang berteriak tanpa alasan. Pernah suatu malam, lampu rumahnya mati mendadak. Ia keluar membawa senter, berkeliling halaman dengan langkah ragu. Dari kejauhan, kucing-kucing duduk berbaris di tepi gang, diam, menatap. Pemandangan itu membuat beberapa warga menutup pintu lebih cepat. Nadira memilih menjaga jarak. Ia memindahkan tempat makan kucing lebih jauh di dekat tanah kosong pinggir gang. Ia membawa air dan kain bersih, mengobati yang sakit dengan hati-hati. Di sela-sela itu, ia berdoa lebih lama. Ia menyebut nama Allah berulang kali, memohon agar diberi kekuatan. Setiap sentuhan pada bulu kucing terasa seperti janji untuk tetap bertahan. Suatu sore, seorang ibu tetangga menghampiri Nadira dengan wajah ragu. Ia bercerita pelan tentang sesuatu yang ia lihat semalam. Tentang bayangan yang bergerak cepat di dekat tempat kucing biasa berkumpul. Tentang bunyi aneh seperti benda jatuh dan langkah tergesa. Nadira mendengarkan tanpa menyelah. Ia mengangguk, menahan gemetar. Tak ada nama disebut, tak ada tuduhan diucap. Malam itu, hujan turun singkat. Nadira berdiri di balik jendela, menatap gang yang basah. Dari rumah seberang, terdengar suara kaca pecah disusul teriakan tertahan. Lampu kembali menyala, lalu redup. Nadira menutup gorden, memeluk dirinya sendiri. Ia tahu sesuatu sedang bergerak pelan, menyusun arah. Dan ia berada tepat di tengah pusaran yang tak lagi bisa dihindari. Pagi datang dengan udara yang terasa lebih berat dari biasanya. Nadira bangun lebih awal. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia melangkah keluar rumah membawa termos air hangat dan kain bersih. Di tanah kosong pinggir gang, kucing-kucing berkumpul dengan jarak yang tak biasa. Mereka tampak waspada, kepala menoleh ke segala arah. Nadira berjongkok perlahan, mengelus satu persatu, merasakan denyut cemas yang sama di tubuh kecil mereka. Kesabaran Nadira kian diuji. Hampir setiap hari, Pak Jatmiko melontarkan kata-kata yang lebih tajam. Ia menyebut Nadira mencari simpati, menuduhnya sengaja memelihara kucing agar dikasihani. Suaranya terdengar oleh warga, namun tak ada yang menyela. Nadira tetap menunduk, merapikan mangkuk, dan mengucap terima kasih bila ada yang lewat. Senyumnya kian tipis, seperti benang yang ditarik terlalu kuat. Sore hari Nadira pulang membawa belanjaan sederhana. Di depan rumahnya, ia mendapati kantong sampah terbuka dan isinya berserakan. Ia memungut satu persatu, mengikat kembali, lalu menyapu halaman. Dari seberang, Pak Jatmiko mengawasi dengan wajah datar. Ia menyeringai kecil, seolah melihat sesuatu yang menghibur. Nadira merasakan panas di tengkuknya. Namun ia memilih menahan diri. Ia tahu, membalas hanya akan memperkeruh keadaan. Anak-anak yang dulu bermain kini jarang terlihat. Gang menjadi lebih sunyi. Para ibu memilih mengalihkan pandangan. Nadira merasakan jarak yang tak kasat mata, seperti tembok baru yang dibangun dari ketakutan. Ia pulang lebih cepat, menutup pintu lebih rapat, dan mematikan lampu lebih awal. Di kamar, ia menangis tanpa suara, lalu bangkit untuk berdoa. Ia menyerahkan kegundahan itu kepada Allah, berharap ketenangan turun di tengah gelombang yang makin tinggi. Pak Jatmiko semakin berani. Suatu malam, ia memukul pagar Nadira dengan benda keras, lalu pergi tanpa sepatah kata. Nadira terlonjak, memeluk kucing yang bersembunyi di sudut. Detak jantungnya cepat, namun ia memilih untuk tidak keluar. Ia menunggu hingga suara langkah menjauh, lalu merapikan pagar yang miring. Di balik tembok, Pak Jatmiko tertawa pendek, suara yang tak pernah terdengar sebelumnya. Hari-hari berikutnya, Nadira memindahkan kucing-kucing ke tempat yang lebih tersembunyi. Ia membawa kardus, kain, dan lampu kecil. Ia membersihkan luka-luka ringan, mengusap mata yang berair. Di sela itu, ia mendengar bahwa Pak Jatmiko sering terbangun di malam hari, berkeringat dingin, mengigau. Ia mendengar pula bahwa rezekinya makin seret. Nadira tidak merasa puas atau lega. Ia hanya merasa ada sesuatu yang kian mendekat.
sesuatu yang tumbuh dari perbuatan yang dibiarkan terlalu lama. Di ujung malam, gang kembali sunyi. Angin berdesir, membawa bau tanah basah. Nadira menatap langit dari balik jendela, memeluk kucing yang tertidur di pangkuannya. Kesabarannya terus diuji, dan oleh banyak orang, kesabaran itu dianggap kelemahan. Namun di balik diamnya, ada kekuatan yang tengah mengumpulkan waktu. Perubahan di gang itu tak lagi bisa disangkal. Warga mulai menyadari bahwa setiap kejadian buruk selalu beriringan dengan kemarahan yang dibiarkan tumbuh. Pagi itu, seorang pemuda yang sering pulang larut melihat sesuatu dari kejauhan. Ia berhenti di ujung gang, bersembunyi di balik motor, dan menyaksikan bayangan bergerak cepat di dekat tanah kosong. Tangannya gemetar saat mengenali postur tubuh itu. Ia memilih tidak berteriak, hanya mengingat dengan jelas arah langkah yang pergi tergesa. Kabar menyebar tanpa suara, dari bisik ke bisik, dari tatap ke tatap. Warga mulai menghubungkan titik-titik yang selama ini mereka abaikan. Hilangnya kucing, mangkuk yang rusak, sampah yang disebar. Tak ada tuduhan terbuka, namun suasana berubah. Senyum yang dulu diberikan pada Pak Jatmiko kini tertahan. Salam dibalas seperlunya. Pintu-pintu ditutup lebih cepat saat senja turun. Nadira merasakan pergeseran itu. Ia melihat tatapan Iba yang lebih berani, sapaan yang pelan namun tulus. Seorang ibu memberinya kain bersih, seorang bapak menaruh sisa ikan di sudut tanah kosong. Nadira menerimanya dengan ucapan terima kasih yang nyaris tak terdengar. Ia tetap menjaga jarak, tetap memilih diam. Baginya, kebenaran tak perlu teriak untuk menemukan jalannya. Di rumah Pak Jatmiko, malam-malam menjadi panjang. Ia sering terbangun dengan nafas tersengal, keringat membasahi bantal. Ia merasa diawasi, meski tak ada siapapun. Ketika melangkah keluar rumah, ia melihat bayangan kecil bergerak di tepi gang lalu menghilang. Ia mengusap mata, mencoba mentertawakan ketakutannya sendiri. Namun suara batuknya kian sering, punggungnya kian nyeri, dan langkahnya kian berat. Suatu sore, seorang warga memberanikan diri menegur secara halus. Kata-katanya dipilih hati-hati, mengingatkan tentang kebersihan dan ketenangan bersama. Pak Jatmiko membalas dengan tawa pendek yang kering. Ia menyebut semua orang terlalu sensitif. Namun matanya tak lagi setegas dulu, ada getar kecil yang sulit disembunyikan. Nadira terus merawat kucing-kucingnya. Ia mengatur tempat makan, menambah alas, dan memindahkan yang paling lemah ke sudut yang aman. Setiap sentuhan adalah doa yang tak diucapkan. Setiap nafas adalah permohonan kepada Allah agar dilindungi dari keburukan yang tak terlihat. Ia memilih menguatkan diri, bukan membalas. Malam itu hujan turun lebih lama. Air mengalir di selokan, membawa daun dan debu. Di rumah Pak Jatmiko, listrik padam sesaat. Ia berdiri di ruang tengah dengan senter, mendengar suara yang tak bisa ia jelaskan. Pintu berderit pelan, lalu diam. Di luar kucing-kucing duduk berjajar, tak bersuara, seperti penjaga waktu. Warga yang mengintip dari balik jendela menutup tirai perlahan. Mereka tahu, rahasia tak akan lama tinggal tersembunyi. Pagi itu gang terasa berbeda. Udara lembab bercampur bau kayu lapuk yang tak biasa. Warga keluar rumah dengan langkah ragu ketika melihat bagian atap rumah Pak Jatmiko ambruk di satu sisi. Tidak ada hujan deras semalam, tidak ada angin kencang. Kayu penyangga yang selama ini kokoh tiba-tiba patah, meninggalkan serpihan dan debu di lantai ruang tamu. Pak Jatmiko berdiri terpaku, wajahnya pucat, napasnya tersengal seperti baru berlari jauh. Sejak kejadian itu, hidupnya runtuh perlahan. Usahanya benar-benar berhenti. Telepon yang dulu tak pernah sepi kini sunyi. Orang-orang yang biasanya datang ke rumahnya tak lagi terlihat. Ia mulai sering duduk sendirian di teras, memandangi gang dengan tatapan kosong. Setiap kali kucing melintas, tubuhnya menegang. Keringat dingin mengalir di pelipisnya, meski matahari belum tinggi. Kesehatannya menurun cepat. Batuknya makin parah,
langkahnya tertatih. Suatu siang ia terjatuh di depan rumahnya sendiri. Beberapa warga melihat dari kejauhan, namun tak satu pun langsung mendekat. Ada ragu yang menahan langkah, ada ingatan yang membuat hati mereka berat. Pak Jatmiko bangkit dengan susah payah, menggenggam pagar, lalu masuk ke rumah tanpa menoleh. Nadira menyaksikan semua dari balik jendela. Ia menutup tirai perlahan. Hatinya tak dipenuhi rasa puas, yang ada justru sesak yang sulit dijelaskan. Ia memeluk salah satu kucing yang paling lemah, merasakan detak kecil di dadanya. Ia berdoa pelan, menyerahkan segalanya kepada Allah. Ia tahu, apa yang terjadi bukanlah hasil doanya untuk keburukan siapapun. Malam-malam Pak Jatmiko berubah menjadi neraka sunyi. Ia sering terbangun dengan mimpi buruk, melihat bayangan bergerak di sudut ruangan. Suara langkah kecil terdengar di luar, berhenti tepat di depan pintu. Saat ia membuka, tak ada siapapun. Hanya gang kosong dengan cahaya lampu jalan yang redup. Kucing-kucing duduk diam di kejauhan. Mata mereka memantulkan cahaya seperti titik-titik kecil yang mengawasi. Suatu malam, hujan turun tanpa angin. Air merembes masuk ke rumah Pak Jatmiko melalui atap yang rusak. Ia berusaha menampung dengan ember, namun tangannya gemetar. Ia teringat kata-kata kasarnya, teringat wajah Nadira yang selalu menunduk. Penyesalan mulai muncul, namun bercampur ketakutan yang menekan dada. Ia ingin keluar, ingin meminta tolong, namun kakinya terasa berat. Warga mendengar suara tangis tertahan dari rumah itu. Tak ada yang masuk, mereka hanya menutup pintu, menahan napas. Di tanah kosong, Nadira merapikan alas tidur kucing, memastikan semuanya aman. Ia menatap langit yang gelap, merasakan angin dingin menyentuh pipi. Azab itu datang bukan sebagai hentakan, melainkan sebagai runtuhan kecil yang tak berhenti, menunggu waktu untuk menutup jalan pulang. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kasih sayang bukanlah kelemahan, dan kesabaran bukan alasan untuk meremehkan. Setiap perbuatan, sekecil apapun, meninggalkan jejak. Kebaikan yang dirawat dengan ikhlas akan menemukan jalannya, sementara kebencian yang dipelihara diam-diam akan kembali mengetuk pintu hati dengan cara yang tak terduga. Allah Maha Melihat, Maha Adil, dan waktunya selalu tepat. Sebagai pengingat, mari kita renungkan firman Allah dalam surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihati. Watawasau bil haqqi. Watawasau bis sabr. Artinya, demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Cerita ini bersifat fiktif dan disajikan semata-mata sebagai pelajaran hidup, agar kita menjaga lisan, hati, dan perbuatan. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah berikutnya. Semoga hati kita dilembutkan dan langkah kita diluruskan oleh Allah.